STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya untuk selalu kita perbanyak kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Begitu juga salawat teriring salam tidak lupanya untuk kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, walhamdulillah, kembali di sore hari yang berbahagia ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pengajian rutin kita, membahas perjalanan hidup para nabi dan rasul yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana hal yang telah kita ketahui bersama, mempelajari perjalanan hidup manusia-manusia terbaik yang hidup di atas muka bumi, para nabi dan rasul. Di dalamnya itu terdapat berbagai macam pelajaran yang sangat indah sebagai bekal bagi seorang hamba di dalam dia mengarungi samudra kehidupan ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftarah. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran, terdapat renungan bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan itu semua bukanlah kisah yang diada-adakan, kata Allah, tapi itu adalah kisah yang benar-benar pernah terjadi yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita semua di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita masih berada di dalam kisah seorang nabi yang sangat mulia, nabi yang telah kita sebutkan di antara keutamaannya adalah nabi yang memiliki nasab terbaik yang pernah ada. Itulah Nabiullah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana awal musibah yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salam. Mulai dari beliau melihat suatu mimpi yang agung di dalam tidurnya, kemudian berefek kepada hasad yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada beliau, hingga akhirnya saudara-saudaranya pun berencana untuk melemparkan beliau ataukah mengusir beliau, ya. Atau bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga niatan mereka tersebut pun mereka lakukan, mereka pun mencampakkan Nabi Yusuf dalam sebuah sumur. Kemudian mereka pergi pulang ke ayah mereka dengan memasang drama. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu telah dimakan oleh serigala. Sementara Nabi Yusuf alaihi salam pada waktu itu ditangkap ataukah didapati oleh para musafir yang melewati tempat di mana Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudara-saudaranya. Kemudian di sini bisa kita ambil pelajaran kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam kehidupan ini di antara hal yang pasti menimpa seorang hamba adalah dia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini melainkan dia akan diuji oleh Allah. Jangankan seorang mukmin, seorang yang kafir saja yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang yang beriman dan bagaikan surga bagi orang-orang kafir. Namun bersamaan dengan itu orang-orang kafir juga mendapatkan ujian dan cobaan. Lalu bagaimana lagi dengan kehidupan seorang mukmin? Yang Allah Ta'ala telah firmankan, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu akan mengira dia akan dibiarkan begitu saja dengan menyatakan kami ini telah beriman? Wahum la yuftanun. Sementara mereka belum diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka menyangka akan demikian lurus-lurus saja hidup mereka?
Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Orang-orang yang beriman sebelum mereka juga telah kami berikan ujian, kata Allah. Sehingga tatkala ujian itu tampak, tatkala ujian itu turun, disitulah tampak siapa orang-orang yang jujur keimanan yang kepada Allah dan siapa orang-orang yang dusta. Di dalam ayat yang lain Nabi Allah Ta'ala mengatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala mengatakan, apakah kalian semua menyangka kalian itu bakalan masuk ke dalam syurga? Padahal kalian belum diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ujian itu telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kesulitan, digoncang, ditimpa berbagai macam penyakit. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Ini gambaran bahwa ujian dan cobaan yang menimpa mereka itu teramat berat. Sampai-sampai mereka mengatakan demikian. Lalu Allah hibur. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sungguh teramat dekat. Jadi hal yang pasti akan menimpa seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupan ini, dia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba itu berbeda-beda. Allah Maha tahu mana ujian yang layak untuk diberikan kepada hambanya yang ini, mana yang tidak layak diberikan kepada hambanya yang ini. Iya. Terkadang ada seorang yang diuji dari sisi ekonominya, ada orang yang diuji dari sisi kesehatannya, atau bahkan ada orang yang diuji dengan anak-anaknya seperti Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam adalah manusia yang paling Allah Ta'ala cintai di waktu itu. Karena beliau adalah seorang nabi dan rasul. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla menguji beliau dengan kedurhakaan anak-anak beliau, yang bahkan dengan lancang menipu beliau. Iya, sudah berencana untuk melakukan pembunuhan kepada saudara mereka, Nabi Yusuf alaihi salam. Namun seorang ayah, seorang ibu yang ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dengan diberikan anak-anak yang durhaka, maka perhatikan bagaimana ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam ketika menghadapi anak-anaknya tersebut. Ketika anak-anaknya memberikan tuduhan-tuduhan yang palsu, Nabi Ya'qub hanya menjawab, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sungguh kesabaran itu yang terbaik bagiku. Dan hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan atas kedustaan yang kalian lakukan ini. Subhanallah. Baik, kemudian kafilah dagang yang tadinya mendapati Nabi Yusuf dan mereka sudah membeli Nabi Yusuf dari abang-abangnya, dari saudara-saudaranya. Akhirnya mereka pun berlalu. Mereka berjalan sampailah mereka di negeri Mesir pada waktu itu. Kemudian mereka menjajakan pun barang dagangan mereka, termasuk diantaranya adalah Nabi Yusuf kecil yang pada saat itu berstatus sebagai seorang budak. Lalu disebutkan Nabi Yusuf alaihi salam itu dibeli oleh Menteri Keuangan Negeri Mesir pada waktu itu, yang biasa disebut dengan Al-Aziz, seorang lelaki yang kaya raya. Ya. Dan dia ini memiliki seorang istri yang sangat cantik jelita. Disebutkan dalam Israiliyat nama istri beliau ini adalah Zulaikha. Sang menteri tersebut dia mengharap atau menduga bahwa Nabi Yusuf ini akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan dia juga berkeinginan Nabi Yusuf alaihi salam itu akan diangkat menjadi anak angkat mereka. Karena memang disebutkan menteri tersebut tidak memiliki anak, sehingga dia mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tumbuh di dalam keluarga yang kaya raya, di dalam keluarga menteri keuangan tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf pun tumbuh besar menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Ya, sangat tampan dan sangat gagah. Dan disebutkan paras beliau itu berbeda dengan perawakan orang-orang setempat pada waktu itu. Karena orang-orang setempat itu berasal dari suku Qibti, sementara Nabi Yusuf alaihi salam itu berasal dari Bani Israel. Ya, anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Disebutkan bagaimana fitnah ujian yang datang setelah itu menimpa Nabi Yusuf alaihi salam. Disebutkan bahwa istri sang menteri itu, yaitu Zulaikha, itu tertarik dengan paras tampan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga itu membuat istrinya tersebut berniat ingin melakukan perbuatan yang keji dengan Nabi Yusuf alaihi salam.
Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Dan perempuan yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, dia pun tertarik dan menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dia telah menutup pintu-pintu, lalu dia mengatakan, kemarilah, mari kita melakukan perbuatan keji tersebut. Subhanallah. Perhatikan bagaimana dahsyatnya ya, rayuan seorang Zulaikha. Dia tidak hanya mengajak Nabi Yusuf, justru dia telah mengunci pintu untuk bisa mengerjakannya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Namun perhatikan bagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, ma'adallah. Qala ma'adallah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihudz zalimun. Nabi Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku itu telah berbuat baik kepada aku. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Lihat bagaimana kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ketegaran iman yang sangat luar biasa, tentunya berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Ucapan ini keluar dari mulut beliau tatkala beliau dihadapkan dengan ujian yang sangat berat. Subhanallah. Ujian yang sangat luar biasa. Mungkin kita apabila dihadapkan dengan kondisi demikian, kita nggak akan sanggup ya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam itu, faktor-faktor untuk beliau melakukan perbuatan tersebut dengan Zulaikha itu sudah sangat banyak. Yang pertama yang menggoda beliau adalah Zulaikha sendiri. Subhanallah. Biasanya laki-laki yang menggoda perempuan. Ini wanitanya yang menggoda si laki-laki. Ditambah lagi yang menggoda tersebut adalah istri menteri kerajaan Mesir. Ya mungkin kalau dikatakan istri menteri kerajaan Ethiopia, Habasyah, ya mungkin kita nggak akan tergoda. Tapi yang menggoda adalah istri menteri kerajaan Mesir. Subhanallah, bagaimana cantik jelitanya. Kemudian juga sudah ditutup pintu berduaan di dalam kamar. Ditambah lagi Nabi Yusuf statusnya pada saat itu seorang pemuda yang baru menginjak masa-masa pubertas. Ditambah lagi Nabi Yusuf alaihi salam itu statusnya sebagai gharib, sebagai orang yang asing, sebagai perantau. Ya, namanya orang yang merantau itu biasanya lebih mudah untuk melakukan maksiat dibandingkan tatkala dia berada di kampungnya. Mungkin tatkala dia berada di kampungnya, dia kan mikir-mikir 10 kali untuk melakukan maksiat. Ini bisa membuat keluarga saya malu kalau saya ketahuan ini dan itu. Tapi bagaimana kalau dia berada di rantau orang? Subhanallah. Kalau pun dia melakukan maksiat ketahuan, gak ada yang kenal sama dia. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Berbagai macam faktor untuk beliau melakukan perbuatan tersebut telah ada. Tapi apa yang beliau ucapkan? Qala ma'adzallah. Beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ujian terbesar yang menimpa kaum lelaki itu adalah fitnah wanita. Banyak orang-orang yang sanggup menahan fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah kedudukan. Banyak orang yang sanggup menahannya. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan fitnah wanita, sangat sedikit orang yang bisa berhasil melewati fitnah tersebut. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah berpesan. Beliau mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan ada suatu fitnah yang lebih membahayakan kaum lelaki dibandingkan dahsyatnya fitnah wanita. Dan itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi perhatikan bagaimana beliau mengatakan, qala ma'adallah. Beliau langsung mengucapkan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara tips. Ketika kita dihadapkan dengan fitnah-fitnah demikian, hendaklah yang pertama sekali kita ucapkan itu adalah memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah, maka sungguh berat kita untuk bisa terlepas dari fitnah tersebut. Baik. Kemudian juga di dalam ucapan Nabi Yusuf ini memberikan pelajaran kepada kita di antara kiat agar kita itu mudah terlepas dari yang namanya jeratan-jeratan dosa dan maksiat. Kita hendaknya mengingat dua hal. Yang pertama, Nabi Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Tuanku itu telah memperlakukan aku dengan baik. Walaupun para ulama berselisih tentang penafsiran kalimat Robbi di dalam ayat ini. Ada yang menyatakan Robbi yang dimaksud di situ adalah suami dari si Zulaikha. Ya. Yaitu ayah angkat Nabi Yusuf sendiri. Jadi Nabi Yusuf seakan-akan ingin mengatakan, itu bapak angkatku itu sudah terlalu banyak perbuatan baiknya kepada aku. Nggak mungkin aku akan melakukan perbuatan khianat kepada dia.
Karena memang logikanya demikian, jamaah yang dimuliakan Allah. Orang kalau sudah berbuat baik kepada kita, jangankan untuk menyakitinya, untuk tidak membalas kebaikannya saja kita mungkin enggan. Nah, apalagi kita ingin berbuat khianat kepada orang tersebut. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan Rabbi di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya sesungguhnya Allah telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada aku itu sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin aku bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Ini kiat. Kalau kita ingin terlepas dari dosa dan maksiat, ingat bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sudah teramat banyak. Anugerah yang Allah berikan kita itu sangat besar. Lantas apakah kita ingin membalas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan cara kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mempertontonkan kemaksiatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua yang hendaklah kita ingat adalah ucapan Nabi Yusuf alaihi salam di mana beliau mengatakan innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati kita. Iya, bahwa maksiat yang kita kerjakan hari ini itu tidak akan membuat kita beruntung. Selezat apapun maksiat tersebut, senikmat apapun dosa yang kita kerjakan hari ini, yakinlah dosa tersebut akan membawa petaka untuk kita semua. Dosa tersebut akan membuat kita penuh dengan kesialan di dalam hidup ini. Subhanallah. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelanjutannya. Allah menyatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a bur'ana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah menyatakan dan sungguh wanita tersebut sudah sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf juga demikian. Hanya saja Nabi Yusuf itu telah melihat tanda-tanda dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama tafsir berbeda pendapat di dalam menafsirkan kalimat burhani yang dimaksud di dalam ayat ini. Sebagian di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa Allah menampakkan kepada Nabi Yusuf pada waktu itu wajah orang tuanya, Nabi Yakub alaihi salam. Sehingga tatkala dihadapkan dengan fitnah demikian, dia terbayang wajah ayahnya. Sehingga dia langsung menolak ajakan tersebut. Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan burhan di sini adalah Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf agar beliau itu lari. Dan ini didukung oleh ayat setelahnya nanti. Di mana pada waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam pun lari menuju pintu untuk menghindari wanita tersebut. Kemudian Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami memalingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam keburukan dan kekejian. Sungguh dia itu termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana wanita tersebut sudah memiliki hasrat yang sangat luar biasa untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Pintu sudah dikunci. Dia mengajak Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih muda, itu ada sedikit terbenak di dalam hatinya untuk memenuhi ajakan tersebut. Tapi ajakan tersebut langsung ditepis oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau hanya sekedar keinginan di dalam hati yang itu tidak diperturutkan, kemudian dia dilawan, ditepis segera, maka itu tidak akan tercatat sebagai dosa. Ya. Mungkin tadinya ada orang yang ketika dia awal sekali melihat hal tersebut, dia ada keinginan terbesit di dalam hatinya. Tapi setelah itu dia langsung tepis, dia langsung lawan. Maka di kondisi yang seperti ini dia tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah tatkala keinginan yang tadinya sudah ada di dalam hatinya itu diperturutkan. Apalagi sampai mau direalisasikan dengan bentuk sebuah amalan. Inilah dia yang terhitung sebagai dosa. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wastabaqal bab. Dan keduanya pun berlari. Ya. Keduanya itu berlari. Nabi Yusuf alaihi salam berlari menuju pintu, ingin menghindari wanita tersebut. Dan wanita tersebut pun berlari menuju pintu untuk mengejar Nabi Yusuf alaihi salam. Perhatikan bagaimana dua orang ini, yang satunya berlari menuju ketaatan kepada Allah, yang satunya lagi berlari di dalam melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dan Allah Ta'ala mengatakan, dan wanita tersebut
menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga koyaklah baju Nabi Yusuf. Subhanallah. Bagaimana keseriusan wanita itu untuk melakukan perbuatan zina dengan Nabi Yusuf. Sampai-sampai tatkala Nabi Yusuf lari, ditarik bajunya sampai koyak. Subhanallah. Dan tatkala keduanya itu telah sampai di depan pintu, tiba-tiba mereka bertemu dengan suami dari wanita tersebut yang sudah berada di depan pintu. Jadi terbayang ya, tatkala Nabi Yusuf berlari, dibuka pintu ternyata suaminya sudah di depan. Subhanallah. Dan wanita ini, si Zulaikha ini adalah seorang wanita bangsawan. Yang tentunya dia pandai di dalam memainkan kata-kata. Dia lihai di dalam membalikkan fakta. Subhanallah. Ini bahaya wanita-wanita yang seperti ini memang. Apa yang dikatakan oleh Zulaikha ketika sudah ketangkap basah oleh suaminya? Dia mengatakan, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Wahai suamiku, kira-kira apa balasan yang pantas bagi orang yang menginginkan kejelekan kepada istrimu, orang yang ingin memperkosa istrimu, kecuali dia ini layaknya dipenjarakan atau diberikan kepadanya hukuman berupa siksaan yang pedih. Subhanallah. Dibalikkan fakta oleh wanita tersebut. Padahal dia yang merayu Nabi Yusuf. Sampai-sampai Nabi Yusuf koyak bajunya ditarik oleh Zulaikha. Tapi begitu ketahuan, wanita tersebut langsung membalikkan fakta. Dia bilang ke suaminya, wahai suamiku, ini orang mau memperkosa aku. Kira-kira apa balasan yang pantas kita berikan kepada orang tersebut? Subhanallah. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun tidak terima kalau dia dituduh demikian. Dia pun mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf mengatakan, justru dialah yang merayu aku untuk melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya keduanya saling beradu argumentasi dan Allah Ta'ala sebutkan, wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Allah Ta'ala mengatakan, dan ada seorang saksi dari keluarga perempuan tersebut pun memberikan kesaksian. Jadi ada salah seorang keluarga mereka. Jadi kan ceritanya udah ribut nih di dalam rumah. Si wanita menuduh Nabi Yusuf yang ingin memperkosanya. Nabi Yusuf mengatakan, enggak, si wanita itu yang mengajak aku. Akhirnya ribut di dalam rumah. Akhirnya anggota keluarga yang lain pun datang, melihat kejadian tersebut. Ada di antara mereka yang memberikan solusi. Gini aja, untuk mengetahui kebenarannya. Ini kan ada yang koyak nih bajunya. Dia bilang, kita lihat aja. Kalau seandainya bajunya Nabi Yusuf itu koyaknya di bagian depan, berarti kasusnya ini si wanita itu yang benar kali ini. Nabi Yusuf yang ingin memperkosa. Nabi Yusuf ingin memperkosa, lalu ditarik sama wanita tersebut. Taib, berarti wanita itu yang jujur, adapun laki-laki ini dia dusta. Tapi kalau sekiranya koyaknya itu di belakang, berarti wanita itu dusta. Laki-laki ini yang jujur. Artinya wanita tersebut yang mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk melihat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Tapi maka tatkala mereka melihat, mengecek di mana koyaknya baju Nabi Yusuf, ternyata mereka dapati koyaknya Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf itu ada di belakang. Sehingga terbuktilah di situ bahwa yang benar itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang menggoda adalah istrinya Zulaikha. Subhanallah. Apa kata menteri tersebut? Innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu wahai istriku, dan sungguh tipu daya kalian itu wahai para wanita itu benar-benar hebat, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata menteri tersebut, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Dia mengatakan, wahai Yusuf, a'rid an hadza, engkau berpaling dari ini. Artinya, udah kasus ini kita tutup. Subhanallah. Ini kan istrinya dia. Artinya dia nggak mau skandal ini terbongkar ke khalayak luar. Ini akan membuat pencemaran nama baik keluarga. Ya, akan membuat nama keluarganya rusak. Sehingga dia mengatakan, wahai Yusuf, engkau berpalinglah dari sini. Artinya nggak usah bahas-bahas lagi. Wastaghfiri li dzambik. Adapun kamu wahai istriku, banyak-banyak istighfar sama Allah Azza wa Jalla. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau sudah melakukan kesalahan. Di sini terlihat bagaimana sang menteri itu adalah seorang suami yang memang nggak punya daya. Dia nggak punya power di depan istrinya. Dia nggak berani sama istrinya. Ini termasuk suami yang takut sama istrinya. Subhanallah. Ini udah jelas-jelas istrinya yang salah, istrinya yang ingin mengajak Nabi Yusuf alaihi salam, justru setelah ketahuan apa yang dilakukan oleh si menteri tersebut, justru dia berusaha untuk meredam. Udah kamu minta maaf aja, banyak-banyak istighfar sama Allah. Subhanallah. Bahkan disebutkan di sebagian Israiliyat,
lelaki ini, si menteri kerajaan Mesir itu, dia ada seorang yang lemah syahwat. Sehingga dia sudah memaklumi bagaimana istrinya ini yang setiap harinya memang nggak bisa diberikan kepuasan oleh dia. Sehingga dia memaklumi, wajar saja istri saya melakukan demikian. Subhanallah. Baik. Namun, usaha sang menteri tadi untuk meredam tersebarnya skandal itu pun gagal. Tetap saja yang namanya gosip itu pasti tersebar. Apalagi kalau gosip itu udah sampai ke mulut ibu-ibu. Subhanallah. Akhirnya tersebarlah gosip skandal tersebut di penjuru negeri Mesir pada waktu itu. Allah Ta'ala sehingga dia menjadi buah bibir ibu-ibu pada waktu itu. Ya Allah Ta'ala katakan, Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Qad syaghafaha hubba. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ibu-ibu pada waktu itu menggosip. Mereka mengatakan, lihat tuh, istrinya Al-Aziz, istrinya sang menteri. Dia menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, untuk memuaskan dirinya. Dan sungguh pelayannya itu sudah benar-benar membuat dia mabuk cinta. Dan kami memandang dia itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi ini jadi buah bibir pada waktu itu. Maka ketika hal itu sudah menjadi gosip ibu-ibu yang ada pada waktu itu di negeri Mesir, itu diketahui oleh istri sang menteri tadi. Allah Ta'ala mengatakan, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Allah mengatakan, tatkala istri sang menteri tersebut mendengar makar yang dibicarakan oleh wanita-wanita yang ada di Mesir pada waktu itu. Jadi gosipan mereka ini, gunjingan mereka ini dinamakan oleh Allah bimakrihin, dengan makarnya mereka. Kenapa dikatakan dengan makar? Karena disebutkan oleh para ulama, ibu-ibu yang menggosipkan istri sang menteri tadi, sebenarnya mereka sengaja membicarakannya. Supaya mereka itu diundang nantinya ke istana untuk melihat Nabi Yusuf. Karena mereka juga penasaran melihat bagaimana ketampanan Nabi Yusuf sehingga bisa membuat takluk seorang Zulaikha. Makanya Allah katakan itu sebagai makar. Karena memang sengaja mereka menggosip supaya nanti mereka diundang. Dan benar saja, apa yang mereka inginkan tersebut pun terkabul. Allah katakan, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Maka diundanglah wanita-wanita tersebut dan disediakan untuk mereka itu tempat duduk. Disediakan tempat duduk. Setelah itu mereka diberikan masing-masing diberikan satu pisau. Sambil mengiris buah apa kayak itu untuk memotong jamuan. Setelah mereka duduk dengan pisau yang sudah standby di tangan mereka untuk memotong jamuan, di saat itulah Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf, ukhruj alaihin. Kamu keluar sama mereka, tampakkan diri kamu. Subhanallah. Jadi ini mendukung ya yang kita sebutkan tadi, bagaimana lelaki itu tadi, sang menteri tadi itu adalah seorang yang nggak ada powernya di hadapan istrinya. Sudah terjadi skandal itu, dia masih berikan akses kepada istrinya untuk ngobrol dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga istrinya mengatakan, ya namanya Nabi Yusuf statusnya sebagai pelayan pada waktu itu, yang dia itu dibeli, ya kan, kemudian diangkat jadi anak angkat, ya dia nurut aja kepada majikannya. Dia mengatakan, ukhruj alain, kamu keluar, tampakkan diri kamu sama mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Subhanallah. Allah menyebutkan bagaimana respon wanita-wanita pada waktu itu ketika melihat Nabi Yusuf. Tatkala mereka melihat Nabi Yusuf, mereka langsung takjub. Iya. Mereka langsung kaget. Wa qatta'na aydiyahun. Seraya mereka memotong-motong tangan mereka. Jadi qatta'a beda dengan qata'a. Kalau qata'a itu artinya memotong cuma sekali. Tapi kalau qatta'a itu potongannya itu berkali-kali. Terbayang ya bahwa wanita tersebut nggak sadar sudah mengiris tangannya. Nggak sadar tangan mereka sudah teriris ini. Saking takjubnya mereka melihat Nabi Yusuf. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Seraya mereka mengatakan, demi Allah. Iya, demi Allah. Ini kayaknya nggak manusia ini. Subhanallah. Ini malaikat ya. Kenapa dikatakan malaikat? Karena biasanya kalau dikatakan kepada kita malaikat itu ya yang terbesit di benak kita itu malaikat itu berparas tampan, ya kan, wajahnya bercahaya. Ya walaupun kita nggak pernah melihat malaikat. Sebagaimana kita nggak pernah lihat setan. Tapi kalau ada orang yang berparas
sangat naudzubillahi min dzalik, pasti kita bilang ini kayak syaitan ini anak ini, kan begitu. Jadi mereka bilang ini benar-benar seperti malaikat yang mulia, subhanallah. Baik. Jadi luar biasa ya. Bahkan disebutkan di sebagian kitab tafsir, disebutkan bagaimana reaksi yang jauh lebih parah dari hanya sekedar mengiris-ngiris tangan mereka. Disebutkan di sebagian kitab tafsir, ada di antara wanita-wanita tersebut yang ketika melihat Nabi Yusuf, seketika dia langsung datang bulan. Subhanallah. Bahkan lebih parah dari itu, ya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ada di antara wanita-wanita itu yang ketika melihat Nabi Yusuf, dia saking kagetnya, mati di tempat. Meninggal di tempat, melihat bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini sesuatu yang sangatlah masuk akal ya. Karena Nabi alaihissalam, ketika beliau bertemu dengan Nabi Yusuf di malam Isra Mi'raj, beliau mensifati Nabi Yusuf itu qad u'tiya syatrul hasan. Bagaimana Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah dari ketampanan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi yang dikenal dengan ketampanan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi wajar saja mereka mengalami respon yang begitu luar biasa ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi terkadang memang ketampanan itu yang Allah berikan kepada seorang hamba itu juga ujian. Ya, jangan pikir jelek aja ujian. Tampan juga bisa menjadi ujian bagi seorang hamba. Baik. Nah, melihat respon tamu undangannya, maka Zulaikha pun mengatakan, "Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amruhu la yusjanana wa la yakuna minas saghirin." Maka Nabi Zulaikha mengatakan, "Itulah orang yang menyebabkan kalian telah mencela aku." Jadi seakan-akan Zulaikha ingin mengatakan, itulah dia orangnya. Yang kalian kemarin-kemarin itu gosipkan aku, bilang aku sudah takhluk di bawah seorang pelayanku. Itulah dia orangnya. Jadi beliau ingin mengatakan, kalian baru sekali aja ketemu dengan Nabi Yusuf, udah kayak gitu respon kalian. Gimana dengan aku yang tiap hari hidup berdampingan dengan Nabi Yusuf, tinggal satu rumah. Tiap hari lihat Nabi Yusuf. Subhanallah. Jadi dia udah nggak malu lagi. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Dan sungguh aku telah menggoda dia, namun dia menolak. Wala illam yaf'al ma amruhu la yusjanana wa la yakuna minas saghirin. Tapi kalau dia tetap saja nggak mau melakukan apa yang aku perintahkan, maka niscaya aku akan penjarakan dia dan dia termasuk orang-orang yang hina. Jadi setelah kejadian itu disebutkan pada waktu itu memang Zulaikha masih saja ingin menggoda Nabi Yusuf. Jadi setelah skandal yang tadinya ketahuan oleh suaminya, Zulaikha ini nggak berhenti di situ aja. Dia tetap berusaha untuk bagaimana dia bisa melakukan perbuatan zina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dia sampai mengancam Nabi Yusuf, kalau nggak mau kali ini, kalau nggak mau saya penjarakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Dia pun mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahuna asbu ilaina wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Subhanallah. Bagaimana tatkala keimanan itu sudah terpatri dalam hati seorang hamba, dia lebih senang mendapatkan siksaan daripada melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wahai Rabbku, sungguh penjara lebih aku sukai ya Allah. Aku lebih senang dimasukkan ke dalam penjara daripada aku mengajak, memenuhi ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau sekiranya engkau tidak memalingkan aku ya Allah dari tipu daya mereka ini, maka niscaya tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran yang sangat indah. Bagaimana seorang hamba itu hendaklah dia jangan terlalu percaya diri dengan kekuatan iman yang dia miliki. Jangan suka bermain-main dengan yang namanya dosa dan maksiat. Jangan suka bermain-main dengan yang namanya fitnah. Karena tiada jaminan tatkala fitnah itu sudah mulai menyambangi kita, kita mungkin gak akan selamat dari fitnah tersebut. Lihat bagaimana seorang Nabi Yusuf saja, dia gak merasa aman. Dia gak percaya diri dengan iman yang dia miliki. Subhanallah. Dia anggap imannya itu lemah kalau dihadapkan dengan fitnah tadi. Apalagi fitnah wanita. Sehingga dia mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Ya Allah, kalau engkau gak palingkan aku, mungkin saja aku akan condong untuk memenuhi keinginan mereka. Ya bagaimana dengan kita yang hari ini seakan-akan merasa pede, nggak masalah, insya Allah saya bisa jaga diri, saya bisa jaga hati, saya bisa jaga iman. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, sungguh penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan kalau sekiranya engkau tidak palingkan aku dari mereka ini, ya Allah, maka niscaya aku akan condong untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentunya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu Allah Ta'ala pun
mengabulkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Allah mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaindaun innahu huwas samiul alim. Kemudian Allah Ta'ala pun mengabulkan ucapan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Allah pun memalingkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka. Summa badalahum min ba'di ma ra'aul ayati layusjanannahu wa la yakuna hatta hin. Kemudian Allah katakan, timbullah pikiran pada saat itu melihat tanda-tanda kebesaran Nabi Yusuf yang begitu kokoh keimanannya. Ini luar biasa nih pemuda ini. Udah diuji dengan berbagai macam ujian, enggak juga takluk, enggak juga kalah. Sehingga mereka putus asa dan akhirnya pun mereka memenjarakan Nabi Yusuf. Inilah awal cerita kenapa nanti Nabi Yusuf bisa masuk penjara. Ternyata Nabi Yusuf alaihi salam itu masuk penjara gara-gara menolak ajakan berzinah dari istri majikan beliau sendiri. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kelanjutan dari kisah yang mulia ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kejadian-kejadian yang dilakukan atau yang dialami oleh Nabi Yusuf selama di dalam penjara, dan bagaimana nanti juga akhirnya beliau kembali dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari penjara tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.